Sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukiyoto Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik ya. Semoga semua pada kesempatan sore ini dalam keadaan sehat, baik dan juga bahagia. Pada kesempatan kali ini, Minggu 5 Januari 2025, awal tahun 2025 ya, setelah kita melewati tahun 2024, ini yang pertama untuk tahun 2025 mengawali. Jadi semoga kebiasaan lama yang kurang baik di tahun 2024 sudah bisa ditinggalkan. Dan kebiasaan yang baik bisa disempurnakan, serta kebiasaan yang baru bisa dimunculkan, kebiasaan yang baik tentunya. Izin pada para senior untuk menyampaikan kembali atau mengulang dhamma-dhamma yang mungkin di sini juga sudah mendengar, sudah pernah membaca atau istilahnya mendapatkan dhamma yang akan saya sampaikan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai upasaka, upasika, Bapak Ibu tentu tahu ya, yang menjadi dasar atau yang diajarkan dalam ajaran agama Buddha. Dasar yang diajarkan dalam agama Buddha, apa Mas Gede? Langsung ya. Tahu ya, dasar dari agama atau yang diajarkan dalam agama Buddha tertuang dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu 4 kebenaran mulia. Saya cuma mau menyampaikan itu sih. Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran mulia. Yang pertama adanya dukkha, yang kedua asal muasal dukkha, yang ketiga akhir dari dukkha, yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya dukkha. Nah, dari 4 kebenaran mulia tadi, kemudian Sang Buddha menguraikan banyak sekali dhamma-dhamma di dalam kehidupan kita. Kita jadi mengenal kehidupan itu seperti apa yang sebenarnya. Kemudian dari situ kan kemudian disusun, kalau di zaman sekarang disusun menjadi sebuah kitab yang namanya kita kenal Tipitaka. Ya, ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, sama Abhidhamma, ada 3. Jadi disusun menjadi kita kenal jadi Tipitaka. Dari 4 kebenaran mulia, kita jadi mengenal sebenarnya fenomena kehidupan atau yang terjadi dalam kehidupan itu seperti apa, kejadian dalam kehidupan seperti apa, terus kemudian karakteristiknya seperti apa, kita jadi tahu semua. Sebenarnya kalau kita belajar jauh dan bisa menembus itu semua, wah itu luar biasa, karena kita jadi dengan tahu persis ya, otomatis kita itu dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan akan menjadi lebih mudah. Tentu tidak akan sulit kalau kita tahu persis loh. Tapi sampai saat ini kita ya masih belajar. Coba dibayangkan, 2568 tahun yang lalu sudah ada seseorang lah ya, sudah ada yang bisa menguraikan batin dan jasmani dan fenomena kehidupan ini dengan sangat rinci. Nah, kita yang belajar gak selesai-selesai ya. Dan bahkan ya masih tahap permukaan lah, belum sampai sebegitu jauh, belum begitu menembusi dengan sendiri, dengan tahu betul sebenarnya apa yang diajarkan itu bisa kita pakai di setiap kondisi, setiap waktu, setiap keadaan. Karena dengan tahu persis,
itulah yang ya kita mungkin jadi terbebas. Terbebas dalam arti yang pertama tadi adalah duka, mungkin tidak akan mengalami duka lagi. Ya kalau istilahnya secara umum kan sudah mencapai, Pak. Capai tingkat kesucian. Nah, tapi meski demikian, kita itu sebenarnya masih sangat beruntung. Sangat beruntung karena meskipun baru pengetahuan, kita itu masih mendapatkan dhamma-dhamma yang saya kira dhamma-dhamma yang baik dan benar di dalam pengetahuan kita. Dengan pengetahuan itu paling tidak kita ya bisa mengira-ngira atau mengetahui, meraba-raba, oh ini sebenarnya itu seperti ini, oh kejadian itu seperti ini. Jadi kita tahu. Terus kemudian kenapa bisa dikatakan beruntung? Ya mungkin yang di sini itu masih memperoleh pengetahuan tentang karakteristik kehidupan, fenomena kehidupan dan sebagainya, batin dan jasmani dan sebagainya. Tapi coba dibayangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita itu masih banyak ya yang belum tahu tentang ajaran Buddha, yang bahkan sehingga memahami kehidupan itu jadi ya berbeda. Meski saya juga yakin, meski di luar sana itu juga ada kebajikan juga. Tapi kita yang di sini ada kelebihan, yaitu pengetahuannya untuk memahami kehidupan menjadi lebih detail, lebih rinci. Kalau kita mau terus belajar, sampai kita benar-benar tahu sendiri, bukan hanya kayak gini kan pengetahuan secara kayak di bangku sekolah ya. Tahu secara mata pelajaran, ya mungkin hafal, tapi kan penerapannya kadang-kadang masih kurang tepat, masih ya sebatas pengetahuan. Nah, lanjut dari 4 kebenaran mulia, di sini adakah yang pernah bertanya, kenapa kok dalam ajaran yang diajarkan dalam agama Buddha itu, yang pertama kok kita dihadapkan pada duka atau adanya duka? Kok kayaknya nggak enak gitu ya. Pertama-tama kita disebutkan atau dikasih tentang duka. Saya dulu awal-awal juga bertanya, kebenaran mulia yang pertama kok duka ya? Ada nggak yang pernah bertanya seperti itu? Nggak ada ya? Setuju ya? Nah, saya ingin bertanya itu karena juga apakah hidup ini benar-benar duka atau tidak ada bahagia? Nah, padahal mungkin di sini dari Pio dan sebagainya ini ya, biar nggak ngantuk ya yo. Pernah mendengar kata bahagia yo? Pernah ya? Dan pernah merasakan bahagia? Pernah. Kalau pernah berarti bisa mendefinisikan bahagia? Belum ya? Tapi tahu ya, tahu bahagia. Ya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mendefinisikan bahagia? Kok lempar-lemparan? Saya sebenarnya juga cuma mengutip saja. Jadi kalau kita lihat dari KBBI, nah kita standarnya kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau di KBBI kata bahagia itu artinya itu keadaan atau perasaan senang dan tentram. Kalimat lainnya adalah bebas dari segala yang menyusahkan. Ternyata mudah ya yo. Tapi tadi ya kepikiran ya. Kalau bahagia itu bebas dari hal yang menyusahkan, itu bahagia. Sederhana ya. Terus kemudian saya coba cari lagi di Google itu ringkasan dari AI tentang kebahagiaan atau bahagia itu dapat muncul. Ada beberapa, yang pertama itu menghabiskan waktu bersama orang terdekat, makan makanan favorit juga bahagia, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, liburan bersama orang terdekat, terus kemudian berbagi kepada sesama, momen kecil bersama keluarga, obrolan santai dengan teman, menikmati secangkir kopi di pagi hari, melihat senyuman orang lain, kemudian merasa bangga atas pencapaian. Jadi bagaimana kebahagiaan dapat dimunculkan. Lalu kemudian ada tipsnya juga supaya menemukan kebahagiaan itu.
Yang pertama adalah bersyukur atas apa yang dimiliki, fokus pada masa kini, berikan kepada orang lain, lakukan hal-hal yang disukai, terimalah diri apa adanya, terus kemudian optimislah, kemudian berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Saya masih belum cukup, cari lagi di tempat lain. Ya, ini saya ambil dari sumber lain, itu dari CNBC, Consumer News and Business Channel. Dilansir dari Very Well Mind, menurut seorang filsuf kuno, Aristoteles, kebahagiaan dapat dicapai melalui jalan tengah yang menemukan keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan. Berikut tanda-tanda kebahagiaan seseorang, ada 11. Menjalani hidup apa adanya, merasa kondisi kehidupan baik, menikmati hubungan yang positif dengan orang lain, merasa sudah mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidup, merasa puas, merasa positif, terbuka dengan ide atau pengalaman baru, suka merawat diri, bagi yang suka merawat diri, terus kemudian memiliki rasa ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain, yang ke-10 merasa hidup bermakna serta ada tujuan, yang terakhir adalah bersyukur. Nah, di situ ternyata juga ada 10 kebiasaan yang sederhana yang perlu dilakukan agar bahagia. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik, tidur yang cukup, makan yang enak dan sehat, berlatih bersyukur, memberikan pujian, menarik nafas dalam, meditasi ya. Menerima situasi tidak bahagia, jadi situasi tidak bahagia juga diterima dengan baik. Kemudian menulis jurnal, 9 adalah tersenyum. Yang ke-10 adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu dari artikel yang bisa kita cari di Google, yang mungkin di sini juga bisa mencari sendiri. Dan itu arti kebahagiaan yang kita sering lihat, yang dari sudut pandang secara umum masyarakat kita lihat, itulah ya bahagia. Bahagia dalam bagaimana munculkan kebahagiaan dan tipsnya. Terus kemudian, itu dari secara umum. Nah, kita lihat dari sudut pandang kita sebagai umat Buddha dan saya sendiri sebagai garawasa atau perumah tangga. Mungkin di sini ada yang mau jadi pabacita, ya silahkan ambil keputusan. Semua itu pilihan ya. Tapi ini menurut ajaran Buddha yang diajarkan menurut sebagai untuk mencapai kebahagiaan dalam hal perumah tangga atau garawasa. Sudah ada yang pernah mendengar? Mas Gede ini biasanya yang teorinya banyak ini. Jadi ada 4 hal ternyata sebagai garawasa. Yang pertama itu adalah ati suka. Ati suka, ATTHI suka, SAUKHA. Artinya gitu dalam bahasa Pali, kalau bahasa Indonesia terjemahannya kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan. Jadi memiliki harta kekayaan sebagai garawasa itu kan juga kebahagiaan. Makanya Pak Jijin, Mas Eko, semua bekerja ya. Coba kalau nggak bekerja, nggak dapat kekayaan, wah itu kayaknya juga susah ini. Mau beli makan aja susah kalau misalnya nggak kerja. Makanya seorang perumah tangga garawasa itu dari pagi, siang, sore, malam bekerja. Besok diulang lagi. Supaya apa? Dapat kekayaan. Supaya apa? Supaya bahagia. Salah satunya itu ya yang dicari seorang perumah tangga atau garawasa ya. Yang kedua, boga suka. Kalau diterjemahkan di sini, kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaan. Jadi kalau setelah bekerja dapat kekayaan, tapi nggak bisa menggunakan juga percuma ya, nggak bahagia juga. Misalkan sudah kaya tapi ya sakit lah, sederhananya begitu. Nah, itu pasti lebih merasakan sakitnya daripada apa yang telah didapat kekayaannya. Jadi sudah kaya, sudah dapat kekayaan, tapi juga bisa menggunakan itu juga sebuah kebahagiaan.
Nah, kalau yang pertama tadi bekerja, nah, perlu diingat bahwa kita juga mengenal kalau memperoleh penghidupan yang benar itu juga harus dipertimbangkan. Jadi hendaknya mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Dan yang kedua, ketika menggunakan, kita juga sudah mengenal di dalam Manggala Sutta bagaimana untuk menyokong keluarga, anak istri, untuk berdana atau perbuatan baik lainnya. Itu perlu perlu diingat catatannya. Kalau kaya ya digunakan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu anana suka. Jadi kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Ini sering disebutkan sama Bulani kalau biasanya yang bebas dari hutang itu bahagia. Karena kalau di tempat saya itu orang yang punya hutang misalkan tagihan untuk sepeda motor itu, bahasanya itu nyunggi anglo. Nyunggi anglo tahu? Anglo itu tempat untuk memanasi air kalau di angkringan itu loh. Kalau itu disunggi atau ditaruh di atas kepala bagaimana panasnya. Nah itu kan seperti orang ditagih cicilan itu sepanjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan terbebani terus dengan wah ini mikirkan itu terus kan. Nah, kalau bebas dari itu berarti kan bahagia juga. Itu dari sudut pandang keduniawian. Kalau misalkan entah itu disebut hutang atau bukan ya. Kalau kita berbuat buruk di dalam kehidupan sekarang, otomatis di kehidupan kita yang akan datang kita juga harus membayar apa yang telah kita lakukan. Jadi usahakan tidak usah membuat hutang ya. Meskipun itu juga nggak mudah. Bagi rumah tangga pasti banyak yang sekaya apapun, negara aja yang kaya masih punya utang, apalagi kita. Negara loh. Kita yang berumah tangga apalagi. Terus kemudian yang keempat tadi ada 1, 2, 3, 3, yang sekarang keempat. Anawaja suka. Kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dhamma. Ini juga bahagia. Kalau sederhananya kalau kita di tanggal 14 atau bulan terang dan bulan gelap, nah kalau bisa melaksanakan uposatha itu rasanya itu damai. Yang barusan melaksanakan uposatha itu ada Mas Eko, Pak Jijin, selama 1 minggu lebih ya Pak? Oh 9 hari. 9 hari melaksanakan uposatha. Keadaannya kelihatan juga lebih damai, lebih tenang. Mas Gede ini juga pernah. Jadi pernah tenang ya, tapi juga pernah nggak melaksanakan uposatha, jadi ya agak sedikit terguncang ya Mas ini. Nah itu ada 4 hal dari kebahagiaan dari kebahagiaan sebagai garawasa atau berumah tangga. Kemudian tadi ada sudut pandang secara umum tentang bahagia juga. Nah dari 2 hal ini sebenarnya apa yang bisa ditarik kesamaannya? Apa Pak Sisin? Kalau diperhatikan sebenarnya dua-duanya itu kebahagiaan muncul itu harus melalui usaha. Yang pertama tadi juga sama, yang kedua juga sama. Dari sudut pandang secara umum kebahagiaan lewat minum kopi dan sebagainya tadi kan perlu usaha kan? Gak bisa kalau kita cuma duduk terus kopi tiba-tiba datang, itu gak bisa. Minimal ke tempat kafe lah ya untuk ngopi. Terus kemudian yang kedua untuk dapat kekayaan, untuk mempergunakan, kemudian bebas dari utang, semuanya juga perlu diusahakan. Gak bisa dari secara umum maupun secara kita dalam mengetahui dalam ajaran agama Buddha tentang kebahagiaan, bagaimana seorang berumah tangga, sama dua-duanya ternyata harus kita upayakan. Tidak bisa kita menunggu datang itu bahagia, harus ada usaha. Itu 2 hal yang ternyata kalau ditarik sama ya, gak beda.
Lah, tadi pertanyaannya yang pertama kok kita dihadapkan pada duka, padahal ternyata ada ya kebahagiaan. Ya yo, ada kebahagiaan ya. Kalau Pio kebahagiaannya apa? Dapat nilai bagus. Oh bisa. Dapat uang saku yang banyak. Bisa juga. Tidak ngantuk juga bahagia ya Pak Yo. Oh, ya. Ya. Pertanyaannya yo, tadi kan pertama kan didasarkan pada kita dihadapkan pada duka yang pertama ya. Padahal ternyata di dunia itu ada kebahagiaan. Dapat sangu, dapat nilai, terus kemudian harus dapat kekayaan, bisa menggunakan, bahagia. Tapi kok kebenaran pertama kayak kita pertanyaannya kok adanya duka. Gimana ini? Mas Gede senyum semua ada apanya? Nah, kalau kita belajar dari apa yang mungkin yang sudah pernah baca di Gani Gaya itu juga banyak dijelaskan atau uraiannya lebih panjang dan lebih lengkap. Yang sudah pernah membaca pasti tahu. Jadi kalau meskipun di dunia ini ada bahagia itu tentu saja ada. Tetapi kesenangan atau kebahagiaan yang kita alami saat ini sebagai putu jana yang belum mencapai tingkat sucian atau berada di alam samsara itu sifatnya tidak kekal, anicca. Jadi kalau bahagia tapi tidak kekal, apakah itu juga disebut bahagia? Selesai bahagia apa? Bahagia enggak itu? Semua kita loh, semuanya kita ini mungkin bisa kita memiliki harta. Tapi coba nggak kerja sehari gitu aja. Udah mikir besok mau minggu depan atau 3 hari lagi mau dapat dari mana, mau makan apa. Nah, kerja lagi. Wah ini perlu bersusah payah lagi kan. Jadi bahagia, misalnya bahagia terus, nggak usah kerja lah. Bisa enggak? Nggak bisa ya. Kita saat ini masih bersyukur lah. Masih bisa hadir, sehat-sehat ya. Saya sedikit agak kurang. Tapi masih bersyukur masih bisa hadir di sini. Setidaknya kesehatan yang dimiliki ini bisa nggak dipertahankan terus tanpa ada rasa sakit? Nggak bisa ya. Karena kesehatan juga kebahagiaan loh. Orang sakit pasti wah mengeluh, susah payah, mikir dan sebagainya. Tapi nggak bisa juga dipertahankan bahagia terus, sehat terus tidak bisa. Tapi ternyata ini tadi yang pertama saya menyampaikan kita masih mengenal kebenaran bahwa di kehidupan ini fenomena yang terjadi itu kita mengenal anicca, tidak ada yang tidak kekal. Dan tadi pertanyaannya adanya duka, yap memang benar adanya duka, tidak mungkin tidak. Belum bisa untuk bahagia kekal selamanya. Bahagia terus tidak bisa. Jadi sebahagia apapun di dunia ini pasti juga akan mengalami duka. Pasti menjadi duka. Kalau bahagia itu masih tidak kekal, masih menjadi duka, apakah itu juga disebut bahagia? Atau memang sudah benar disebut yang pertama adalah duka Arya saja. Kebenaran adanya duka. Jadi saya bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Ternyata kenapa pertama kita dihadapkan pada duka? Oh, ternyata apa yang kita rasakan bahagia itu tidak kekal. Nah, kemudian kita tahu jadi selanjutnya dari anicca itu, perubahan itu kemudian ada dilanjutkan lagi ya. Menjadi 3 corak kehidupan. Karena anicca, terus kemudian ada duka, terus kemudian ada anatta. Jadi sebenarnya kalau kita bahagia itu kita sebenarnya kalau bisa dibilang itu kan kita hanya memenuhi wedana kita kan.
memenuhi perasaan suka kita. Mencari kebahagiaan itu kan sebenarnya cuma memenuhi perasaan kita loh. Perasaan suka dan menolak untuk perasaan yang tidak suka. Gitu ya kira-kira ya. Siapa yang dipenuhi? Wong diri ini ya juga ditinggal. Tubuh misalnya pengen dapat harta kekayaan, bisa nggak dibawa? Nggak bisa. Bisa dapat kekayaan buat makan yang enak, siapa yang dipenuhi? Lidah. Ada enggak diri kita yang dipenuhi? Ya, ini kira karena kita masih terbawa dalam ya menganggap ya ini diri kita, tapi ternyata kalau kita lihat jauh ya kita kayak cuma memenuhi dana kita deh, bukan diri deh. Ya, jadi kebahagiaan tadi karena tidak bisa bertahan selamanya, masih belum kekal, masih belum selamanya. Kita juga mengenal bahwa di kehidupan dunia ini ada juga ataloka dhamma ya. Jadi ataloka dhamma, untung rugi, laba alaba, suka duka, pasang sa ninda, dan yasa ayasa. Untung rugi, bahagia menderita, dipuji dan dicela. Kemudian terkenal atau termasuk dan sebaliknya tersingkirkan. Tidak mungkin kita hanya dapat untung saja atau bahagia saja. Tidak mungkin kita hanya dapatkan pujian saja, tidak pernah dicela. Atau kita terkenal saja, tidak mungkin tidak dikenal. Pasti dua-duanya dapat. Saya kemarin itu pengen menyinggung bahwa saya ngomong di sini pun pasti ada yang tidak senang, ada yang senang. Ada yang mencela, ada yang tidak dicela. Gak mungkin. Pasti dua-duanya dapat. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Pastilah. Demikian pula Bapak Ibu yang di sini. Di dalam keseharian pasti ada yang istilahnya tidak menyukai dan pasti ada yang menyenangi. Ada yang dicocoki, ada yang suka dengan Bapak Ibu semuanya. Ada yang setidaknya beberapa orang yang tidak suka juga pasti ada. Nah, ini juga kenyataan. Jadi ya itulah kita belajar Dhamma jadi tahu, oh begitu. Jadi wajar ya. Kalau tidak ada yang tidak senang ya wajar. Wajar. Wajar kalau di dalam ataloka dhamma itu kan ada untung rugi, bahagia dan menderita, dipuji dan dicela, memperoleh kedudukan atau terkenal atau yang sebaliknya juga tersingkirkan. Jadi kalau kita mendapat celaan ya wajar, gak bisa dihindari. Ya terima saja. Kondisi yang seorang pemimpin yang hebat pun gak mungkin bisa memberikan kepuasan kepada seluruh rakyatnya. Pasti ada yang gak senang. Wong seorang sederhana ya. Kita belajar dari agama Buddha pun itu gede hebat loh, 2568 tahun yang lalu. Tapi tetap ada yang tidak suka loh. Benar gak? Banyak yang cocok, tapi juga banyak juga pada saat itu yang tidak menyukai. Itu masih kena juga. Jadi ya wajar aja lah. Ada yang gak suka ya enggak apa-apa, biarin aja. Itu urusannya yang tidak suka. Kalau ada yang gak suka pada kita, ya itu urusannya mereka, bukan urusan kita. Yang penting kita berbuat baik, gitu aja. Ya wajar. Termasuk tadi sehat juga tidak bisa bertahankan. Terus kemudian berikutnya saya akan menyampaikan, kalau ini saya membaca supaya kalau saya membacakan itu kita bisa masuk ke dalam alur cerita itu dan bisa apa ya, kayak semacam berada di kejadian pada saat itu seperti apa. Tapi kalau saya mengulang dengan kalimat saya sendiri nanti jadi kurang apa, rasanya itu nggak dapat.
rasa yang dipesankan itu sudah nggak dapat. Jadi kisah ini kisah tentang sebuah pergaulan itu akan membawa kondisi seorang menjadi seperti apa yang sahabati atau di dalam pergaulannya. Kisah ini kisah seorang raja. Seorang raja itu yang memiliki sahabat atau entah tahu sahabat itu dalam hal yang baik atau yang jahat. Sahabat yang tekun dalam kebajikan atau kejahatan, ya raja pun juga akan terjadi pada dirinya itu menjadi demikian pula yang disahabatinya atau diguruinya. Terus kemudian kisah ini juga berkaitan dengan karma atau hukum sebab akibat. Sebenarnya awal dari kisah ini tuh tentang pada saat itu kisah di Jataka, kisah saat Sang Buddha masih menjadi bodhisatta. Di sini Sang Buddha itu atau pada saat itu bodhisatta itu mengalih yakinkan pandangan raja tersebut. Jadi ada raja yang masuk kepada pandangan yang keliru, kemudian saat itu bodhisatta yang bisa menguraikan atau membebaskan dari pandangan keliru tersebut. Dan saya kira di kehidupan sekarang pun masih mungkin sangat terjadi memiliki pandangan hal yang sejenis dalam kisah nanti. Kisahnya itu saya mulai ya, ada di Mahanarada Kasapa Jataka. Sudah pernah ada yang mendengar? Belum. Mahanarada Kasapa Jataka. Jadi awalnya saya ringkas saja. Di Taman Lativana di Kerajaan Magadha, jadi kehidupan pada saat itu. Tapi awal kisahnya begini, jadi pada saat menjadi Buddha, pada saat Sang Buddha ada itu kan ada di situ ada keributan di antara Brahmana dan perumah tangga. Siapa yang mendudukkan dirinya di bawah spiritual petapa Urwela Kasapa ataukah Buddha yang berada di bawahnya atau Urwela Kasapa yang berada di bawahnya. Kemudian pada saat itu Sang Buddha memberikan atau menunjukkan bahwa petapa Urwela Kasapa ini berada di bawah spiritual ajaran Sang Buddha. Nah, setelah menunjukkan itu kepada para Brahmana dan perumah tangga, kemudian ada yang bertanya lagi, terus kemudian Sang Buddha menceritakan kehidupan lampau dari Urwela Kasapa ini. Jadi pada zaman dahulu di Mitila, di kerajaan Wideha, di sana berkuasa raja adil dan sesuai kebenaran bernama Angati. Saat itu dalam rahim permaisuri utamanya yang memiliki jasa kebajikan besar dan yang telah berdoa selama 100.000 zaman, akhirnya mengandung seorang anak perempuan yang cantik dan anggun bernama Ruja. 16.000 selirnya yang lain tidak menghasilkan anak. Raja memiliki 16.000 selir, tapi yang 16.000 tidak menghasilkan anak. Hanya satu permaisurinya yang bisa memiliki anak. Raja ini memiliki 3 menteri, namanya Wijaya, Sunama, dan Alata. Pada hari itu Alata berkata, mari kita pergi bertempur dengan bala tentara tak terhingga nyawa. Inilah pendapatku, mari taklukkan apa yang belum ditaklukkan. Mendengar kata-kata Alata, Sunama berbicara demikian. Mereka telah meletakkan kekuatan mereka dan tunduk. Hari ini adalah perayaan utama. Perang tidak menyenangkan saya. Biarlah mereka membawakan kita daging dan minuman dan semua jenis makanan.
Wahai raja, nikmatilah kesenangan Anda dalam tarian, lagu, dan musik. Mendengar kata-kata Sunama, Wijaya, menteri yang ketiga, berbicara seperti demikian. Semua kenikmatan wahai Raja Agung selalu siap di samping Anda. Mereka tidak sulit ditemukan untuk memuaskan semua keinginan Anda. Marilah kita melayani berbagai samana atau brahmana yang terpelajar dalam pengetahuan suci, yang terpelajar dalam naskah dan maknanya, sehingga bisa menyingkirkan keraguan kita hari ini dibanding dengan objek nafsu keinginan kita. Dari 3 menteri tadi, siapa ya kira-kira yang disetujui sama Raja Wideha pendapatnya? Ada yang bisa mengira-ira? Dari 3 menteri tadi ternyata itu yang disetujui pendapatnya dari Wijaya. Wijaya menyarankan untuk bertemu dengan Brahmana atau petapa. Lanjut kemudian Raja Angati berkata, ucapan Wijaya pun menyenangkan hati saya. Mari kita melayani berbagai samana atau brahmana yang terpelajar dalam pengetahuan suci, yang terpelajar dalam naskah dan maknanya, sehingga kita menyingkirkan keraguan kita hari ini dibanding dengan objek nafsu keinginan kita. Nah, karena Raja menyetujui untuk berkunjung kepada Brahmana, yang pertama tadi, menteri yang pertama adalah Lata tadi menyahut dengan berbicara, di sana ada petapa telanjang di Taman Rusa yang disetujui semua orang sebagai bijaksana. Guna dari keluarga Sapa, jadi namanya Guna dari keluarga Kasapa. Terkenal orang yang memiliki berbagai macam pembabaran dan dengan pengikut banyak. Layanilah dia, wahai Raja, ia akan menyingkirkan keraguan kita. Setelah mendengar kata-kata Lata, Raja memerintahkan untuk pergi ke Taman Rusa. Siapkanlah kereta kemari. Singkatnya, setelah Raja bersama iringan rombongan pergi ke petapa telanjang Guna Kasapa tadi, di situ kemudian Raja Angati itu duduk di singgasana yang sudah disiapkan oleh rombongannya, di singgasana yang pantas untuk bertemu dengan petapa telanjang tadi. Setelah duduk, setelah beruruk salam, kemudian Raja Wideha bertanya, bagaimana wahai Kasapa sebaiknya seorang manusia memenuhi dhamma terhadap orang tuanya? Bagaimana bersikap terhadap gurunya, dan bagaimana terhadap istri dan anak-anaknya? Bagaimana seharusnya ia bersikap terhadap yang telah sepuh? Bagaimana terhadap para petapa dan brahmana? Bagaimana seharusnya ia berurusan dengan pasukannya? Bagaimana dengan rakyat dalam negaranya? Bagaimana ia mempraktikkan dhamma dan pada akhirnya mencapai kelahiran di surga, dan bagaimana orang karena kekeliruan jatuh ke neraka. Nah, ini pertanyaan dari Raja Wideha, Raja Angati, yang bernama Angati ya. Kemudian karena petapa telanjang ditanya demikian, kemudian petapa telanjang menjawab. Ini saya notasinya agak berbeda ya. Dengarkanlah wahai Raja, pernyataan sejati yang tak mungkin salah. Tidak ada buah, baik bajik atau jahat, dalam mengikuti dhamma. Tidak ada alam lain, wahai Raja. Siapa yang pernah kembali kemari dari sana? Tidak ada leluhur, bagaimana bisa ada ayah atau ibu? Tidak ada guru. Siapa yang akan menjinakkan yang tidak bisa terjinakkan? Semua makhluk setara dan serupa. Tidak ada yang seharusnya menerima atau memberi penghormatan. Tidak ada yang namanya kekuatan atau keberanian. Bagaimana bisa ada pengupayaan dan kepahlawanan? Semua makhluk telah ditakdirkan sebelumnya.
Sama seperti tambang di geladak harus mengikuti kapal. Setiap makhluk mendapatkan apa yang akan ia dapat. Karena itu, apa gunanya memberi? Tidak ada gunanya. Wahai raja, berderma, yang memberi tak berdaya dan lemah. Hadiah-hadiah diberikan oleh orang bodoh dan diterima oleh orang bijaksana. Orang yang bodoh lemah berpikir bahwa mereka bijaksana memberi kepada mereka yang bijaksana. Semua makhluk menjadi murni dengan melalui 84 kalpa besar. Sampai periode itu sampai, tidak bahkan yang mengendalikan diri menjadi murni. Sampai periode itu tiba, betapapun banyaknya mereka menjalani kebajikan, mereka tidak menjadi murni. Dan bahkan jika mereka melakukan banyak kejahatan, mereka tidak pergi melampaui batasan itu. Satu demi satu kita dimurnikan sepanjang 84 kalpa besar. Nah, ini dhamma yang diungkapkan oleh petapa telanjang. Jadi intinya petapa telanjang itu memberikan dhammanya. Kalau kita itu pada akhir kehidupan hanya bisa menjadi murni itu hanya menunggu waktu sepanjang 84 kalpa besar. Itu yang diungkapkan oleh petapa telanjang. Jadi tidak ada guna untuk berbuat baik, tidak ada guna untuk berbuat jahat pun juga tidak ada guna. Karena semua akan mengalami ketika waktunya sudah sampai di 84 kalpa. Ini ungkapan dari petapa telanjang loh. Jangan salah loh ini. Jadi ungkapan petapa telanjang memberikan urainya demikian itu. Jadi demikian ia menganjurkan paham kenihilan untuk memaksakan dhammanya sendiri dengan rasa permusuhan tanpa memberikan penalaran terhadap bukti-bukti lampau apapun. Setelah mendengar kata-kata kasapa, nah ini ada menterinya yang menyahut. Jadi Menteri Atta kemudian menjawab, apa yang Anda katakan juga berlaku bagi saya. Saya pun ingat pernah melalui kelahiran lampau. Saya adalah seorang pemburu penjagal kerbau bernama Pingala di dalam kota. Banyak perbuatan jahat kulakukan di Benares yang makmur. Banyak makhluk hidup yang saya bantai, banteng, babi hutan, dan kambing. Keluar dari kelahiran itu, saya kemudian lahir dalam keluarga makmur seorang jenderal. Sungguh tidak ada akibat buruk dari kejahatan. Saya tidak harus pergi ke neraka. Nah ini yang menyahut dari Menteri Alata. Kebetulan pada saat itu ada seorang budak yang memakai kain-kain bekas bernama Bijaka. Dia juga mengatakan, Bijaka yang menjalani puasa, yang telah datang mendengarkan guna, ia mendengar kata-kata kasapa dan jawaban Alata, ia menghela nafas panjang dan menangis terisak-isak. Raja Wideha bertanya kepada Bijaka, mengapa Anda menangis? Apakah yang telah Anda lihat atau dengar? Mengapa Anda menunjukkan derita? Bijaka menjawab, tak ada derita yang mendera saya. Dengarkan saya, wahai raja. Saya pun ingat dalam kelahiran lampau saya. Kelahiran yang bahagia, saya adalah seorang bawe seti di kota Saketa, yang mendedikasikan diri kepada kebajikan murni, memberikan derma dan dihargai oleh Brahmana dan orang kaya. Dan saya ingat tidak satu pun perbuatan jahat yang saya lakukan. Namun ketika saya berlalu dari kehidupan itu, saya terkandung dalam rahim seorang pelacur miskin dan lahir dalam kehidupan yang menyedihkan. Namun betapapun sengsaranya,
saya tetap menjaga batin saya yang damai, dan saya memberikan separuh makanan saya kepada siapapun yang menginginkannya. Saya menjalani puasa setiap tanggal 14 dan 15, dan saya tidak pernah melukai makhluk hidup. Dan saya berpantang dari mengambil yang tidak diberikan. Saya berpikir bahwa kebajikan tidak bermanfaat. Saya kalah dalam permainan dadu sebagai orang bodoh. Alata yang menang seperti yang telah ia lakukan, seperti pemain yang ahli. Saya tidak melihat pintu yang bisa kulalui untuk pergi ke surga. Karena inilah saya menangis ketika mendengar apa yang Kasapa katakan, yaitu kata-kata dari Bijaka. Jadi orang yang baik ini, tapi merasa kehidupannya tidak beruntung. Meskipun di kehidupan lampaunya dia sudah berbuat baik, di kehidupan saat itu dia kondisinya tidak baik. Kondisi kehidupannya menderita. Nah, karena ada dua ungkapan yang menyahut dari petapa Guna Kasapa tadi, kemudian Raja Angati menjadi semakin percaya dengan pandangan bahwa tidak ada pintu menuju surga, cukup tunggulah takdir. Baik nasib Anda adalah kebahagiaan atau derita, itu hanya diperoleh dari takdir. Semua pada akhirnya mencapai pembebasan dari kelahiran ulang. Janganlah berambisi akan masa depan. Kemudian Raja Angati, saya pun telah beruntung dalam kelahiran lampau dan berdedikasi kepada para brahmana dan orang kaya. Namun selagi saya masih sibuk memberikan hukum, namun sementara itu saya tidak beroleh kenikmatan. Demikian setelah bicara yang mohon pamit, wahai Kasapa yang mulia, selama ini saya telah lalai, namun kini akhirnya saya menemukan seorang guru, dan dari sejak saat kini mengikuti ajaran Anda. Saya akan mengambil kegembiraan saya hanya dalam kenikmatan dan bukan bahkan mendengar pembabaran mengenai kebajikan akan menghalangi saya. Tinggallah di mana Anda berada, saya kini pamit. Kita mungkin akan melihat dan bertemu lagi usai bertemu Raja Wideha. Usai bertemu, kemudian Raja Wideha kembali ke rumah. Jadi percaya ya dengan, apalagi sudah ada dua yang memberikan testimoni yang menguatkan damanya dari Guna Kasapa, bahwa kelahiran akhir bahagia bisa diperoleh dengan hanya menunggu takdir. Nah, tadi saya menyampaikan di luar sini pasti adalah pandangan-pandangan yang sejenis serupa. Terus kemudian Raja Wideha tadi, ketika raja pertama kali mengunjungi Guna, memberikan penghormatan kepadanya dengan pantas dan kemudian menanyai pertanyaan. Namun ketika ia pergi tanpa memberikan salam karena Guna tidak sesuai dengan namanya. Karena tadi kan diajarkan hanya menunggu takdir. Ya sudah, gak usah beri hormat saja juga gak apa-apa. Sudah sesuai ya dengan yang diajarkan. Maka setelah malam itu berlalu, keesokan hari tiba, raja mengumpulkan menteri-menterinya dan berkata, kumpulkan semua unsur kenikmatan, dari sejak saat ini saya hanya akan mengikuti pengejaran kenikmatan. Tidak ada urusan lain yang boleh disebutkan kepada saya. Biarkan orang-orang ini dan itu menjalani urusan pemberian peradilan. Dan ia mendedikasikan dirinya pada kenikmatan sesuai dengan kata-katanya. Nah, ini pandangan yang dicengkram oleh Raja Wideha, Raja Angati tadi. Kemudian biarkan Wijaya, Sunama, dan Jenderal Alakata, ketiganya yang piawai dalam hukum, duduk memutuskan masalah-masalah ini. Raja hanya memikirkan tentang kenikmatan dan menyibukkan dirinya tidak lebih dalam pergaulan
bersama Brahmana dan orang kaya. Nah, ceritanya sampai pandangan itu dicengkram oleh raja. Terus kemudian saya lanjut ceritanya, ini kayak tadi ada putri raja ya, namanya Ruja. Ruja ini pada malam ke-14, putri terkasih raja ini, yang bernama Ruja ini berkata kepada pengurusnya, "Dandani saya cepat dengan permata, biarlah pengiring-pengiring perempuan saya menunggui saya. Besok adalah tanggal 15 yang suci. Saya akan pergi menghadap pertemuan kerajaan. Mereka membawa kepadanya mahkota bunga dan cendana, permata, kerang, mutiara, dan benda-benda berharga, dan kain aneka warna, dan banyak pelayannya mengelilinginya selagi ia duduk di atas kursi emas. Menghiasnya membuatnya berkilau dalam kecantikan." Jadi putri raja nama Ruja, setiap tanggal 14 menjelang tanggal 15 dia mungkin kalau sekarang uposata lah. Dia ingin bertemu dengan raja untuk menghadap dalam pertemuan itu. Nah, ketika Raja Angati, Raja Wideha ini melihat iring-iringan seakan rombongan bidadari surgawi telah mengunjunginya, kemudian berkata kepadanya, "Apakah Anda," jadi berkata kepada Ruja, "apakah Anda menikmati telaga di sekitar istana? Apakah mereka selalu membawakan Anda segala jenis makanan enak? Apakah Anda dan pelayan Anda mengumpulkan segala jenis kalung bunga dan membangun rangka penahan untuk diri Anda sendiri terus-menerus, bersemangat melakukan aktivitas itu? Apakah Anda mengalami kekurangan? Biarlah mereka membawanya segera. Mintalah apa yang Anda mau, wahai yang spontan, bahkan meski hal itu seberat mendapatkan rembulan." Jadi ketika menghadap raja, raja ini menanyai demikian itu, dan apa yang mau diminta, menanyakan demikian kepada Ruja. Kemudian Ruja menjawab kepada ayahnya, "Wahai raja, dalam kehadiran baginda, setiap keinginan saya tercapai. Besok adalah tanggal 15 yang suci. Biarlah mereka membawakan saya 1000 keping, supaya saya bisa memberinya semua sebagai persembahan kepada para pengemis." Nah, Ruja berkata, minta 1000 keping untuk memberikan persembahan kepada para pengemis. Nah, kira-kira jawab rajanya apa? Ayahnya? Gak setuju ya pasti ya. Karena tadi sudah mendapatkan pemahaman bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh hanya menunggu takdir saja. Kemudian raja mendengar kata-kata Ruja menjawab, "Banyak kekayaan telah disia-siakan tiada berguna dan tanpa hasil olehmu. Kamu menjalani hari uposata dan tidak makan atau minum. Pemikiran akan kewajiban puasa itu datang dari takdir. Tidak ada jasa kebajikan karena kamu berpantang. Selagi kamu hidup bersama kita, Ruja, janganlah menyia-nyiakan makanan. Tidak ada alam lain selain ini. Mengapa menyiksa dirimu sia-sia?" Kemudian Ruja cerah dalam kecantikannya ketika mendengar kata-katanya, kemudian menjawabnya mengetahui dhamma masa lalu dan masa depan. "Saya telah mendengar pada masa lampau dan saya telah menyaksikan dengan mata saya sendiri. Ia yang mengikuti anak-anak akan menjadi anak-anak pula. Orang yang bodoh, yang bergaul dengan orang bodoh akan tenggelam makin jauh ke dalam kebodohan. Adalah sesuai bagi alata dan bijaka untuk tertipu." Jadi tadi ada yang orang yang memakai kain-kain bekas sama menterinya tadi yang menyaut petapa telanjang guna kasapa. Putri raja mengkaitkan dengan dua orang ini. Mereka bisa saja jatuh tertipu, tapi untuk Ruja
Dia menyampaikan, namun Anda adalah raja yang penuh dengan pengetahuan, bijak dan piawai dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana Baginda telah jatuh ke dalam teori yang demikian rendah, yang hanya layak bagi kanak-kanak. Jika orang dimurnikan hanya melalui sepanjang eksistensi, maka petapaan guna itu sendiri tiada berguna. Jadi mendirikan pertapaan itu apa gunanya? Oh ya sama kalau dari teorinya petapa guna tadi kan menunggu takdir 84.000 kalpa. Jadi menjadi pertapa sebenarnya juga tidak ada gunanya. Kalau dipikir-pikir kalau rajanya tadi jeli ya. Tapi ya namanya sudah terlanjur memahami demikian, ya lanjut terus. Ruja melanjutkan ungkapannya, seperti ngengat yang terbang ke lilin yang menyala, orang dungu itu telah menjalani kehidupan petapa telanjang. Setelah menerima pemikiran bahwa semuanya pada akhirnya akan menjadi murni melalui kelahiran ulang, dalam kebodohan besar, banyak yang akan menodai perbuatan mereka, dan dengan cepat tertangkap oleh akibat kejahatan lampau. Mereka sulit menemukan jalan keluar seperti ikan dari kailnya. Saya akan memberitahu Anda sebuah kiasan. Wahai Raja, untuk kasus Anda, orang bijak terkadang mempelajari kebenaran melalui kiasan. Seperti kapal pedagang yang berat karena terlalu banyak muatan, tenggelam ke dalam samudera. Demikian pula orang yang memupuk kejahatan sedikit demi sedikit, tenggelam kelebihan beban ke dalam neraka. Muatan alata kini, wahai Raja, tidaklah apa yang ia kumpulkan kini, karena apa yang ia bawa ke geladak ini akan menyebabkannya tenggelam ke neraka. Sebelumnya perbuatan alata adalah bajik, dan karena hasilnya itulah ia menikmati kemakmuran. Perbuatan jasanya kini telah dihabiskan, karena ia hanya berniat berbuat jahat. Setelah meninggalkan jalan lurus, ia berlari langsung menuju jalan yang sesat. Jadi Ruja menjelaskan bahwa alata yang dulu seorang pembantai, pembunuh, kini masih bisa menikmati kebahagiaan. Ruja mengatakan bahwa itu hasil dari buah karma, kebajikan dari sebelumnya lagi. Seperti neraca yang digantungkan dengan benar di rumah timbang, menyebabkan neraca satunya mengayun naik ketika pemberat diletakkan. Demikian pula manusia menyebabkan takdirnya pada akhirnya naik jika ia mengumpulkan setiap pernik jasa kebajikan sedikit demi sedikit. Seperti budak bijaka yang bertekad pada kebajikan dan terlampau memikirkan surga, dalam kesedihan yang budak bijaka kini derita, ia menerima buah perbuatan yang dahulunya ia lakukan. Kejahatan itu tengah meleleh karena ia tekun pada kebajikan moral. Namun jangan biarkan ia memasuki jalan sesat kasapa. Apapun sahabat yang dihormati seorang raja, baik ia jahat atau bajik, tekun terhadap kejahatan atau kebajikan, raja itu akan terjatuh dalam kekuatannya. Jadi kekuatan kebajikan maupun kekuatan kejahatan. Seperti juga sahabat yang ia pilih bagi dirinya sendiri dan ikuti, demikian pula ia jadinya. Demikianlah kekuatan dari keakraban. Kita di sini menjadi kalyanamita. Dengan demikian ya kita ya setidaknya saling menopang, saling membantu untuk hal yang baik. Bisa saling menjadi penguat dalam kebajikan. Saya lanjut bahasanya. Seorang dalam pergaulan ajak mempengaruhi temannya, sahabat akrab, rekannya, sama seperti panah beracun menodai perak murni. Jangan biarkan orang bijaksana menjadi sahabat yang jahat karena takut terkotori. Takut akan terkotori. Jika seseorang mengikat ikan bau dengan seikat rumput kusa, rumput akan memperoleh bau busuk. Demikian pula pergaulan akrab dengan orang bodoh. Namun jika orang mengikat getah wangi dalam daun biasa
daun itu akan mendapat bau wangi. Demikian juga keakraban dengan yang bijaksana. Lebih lanjut, mengetahui kematangan perbuatannya sendiri seperti kematangan keranjang buah. Jangan biarkan orang bijaksana mengikuti yang jahat, melainkan mengikuti yang baik. Karena yang jahat membawa ke neraka, sementara yang baik membawa kita ke surga. Putri itu setelah memberikan pembabaran mengenai kebajikan dalam 6 syair, ia menyatakan kesedihan yang telah ia lalui dalam kelahiran-kelahiran lampaunya. Tadi awal saya cerita tentang kaitannya dengan karma, hasil dari perbuatan atau hukum sebab akibatnya. Nah, di sini tadi juga ada buah dari perbuatan baik dan buruk yang diungkapkan oleh Ruja, putri raja. Nah, ceritanya sebenarnya masih panjang, saya lanjutkan. Nanti kalau nggak dilanjutkan pasti penasaran. Kemudian Ruja ini menyampaikan lagi, saya pun ingat 7 kelahiran yang telah saya alami. Dan ketika saya pergi dari kehidupan kini, saya akan pergi melalui 7 kelahiran mendatang. 7 kelahiran saya yang lampau, wahai raja, adalah sebagai putra pandai besi di kota Rajagaha di Magadha. Saya memiliki pergaulan jahat dan saya melakukan banyak kejahatan. Pergi berzinah dengan istri orang lain, seakan-akan kita ini hidup kekal. Perbuatan itu tetap teronggok seperti bara api tertutup abu. Oleh hasil perbuatan itu saya lahir di negeri Warsa. Dalam keluarga pedagang di Kosambi yang megah, makmur dan kaya. Saya adalah satu-satunya putra terus-menerus dihormati dan dimanja. Di sana saya mengikuti sahabat yang tekun terhadap perbuatan bajik, bijaksana dan penuh pengetahuan suci. Dan ia menanamkanku dalam apa yang bajik. Saya berpuasa melalui banyak tanggal 14 dan 15. Dan perbuatan itu seperti teronggok seperti harta karun dalam air. Namun buah perbuatan jahat yang telah saya lakukan di Magadha datang kepada saya seperti racun memuakkan. Saya meninggal dari sana dan selama waktu yang lama, wahai raja, masuk ke dalam neraka Roruwa. Saya menanggung akibat perbuatan saya sendiri. Ketika saya mengingatnya, saya masih berduka. Setelah menghabiskan waktu penuh derita dari sana selama bertahun-tahun yang panjang, saya menjadi kambing yang dikebiri di Binakata. Saya membawa putra-putra keluarga kaya di punggung saya dan dalam kereta. Ini adalah akibat yang ditakdirkan karena saya mengejar istri orang lain. Setelah itu saya lahir dalam rahim monyet dalam hutan. Dan pada hari kelahiran saya, mereka mempertemukan saya dengan pimpinan kawanan itu yang berseru, "Bawa putraku kepadaku." Dan ia dengan keji merenggut buah zagar saya dengan giginya dan menggigit putus meski aku menjerit. Ia menjelaskan ini dalam syair. Saya kemudian lahir, wahai raja, sebagai lembu di antara kaum dasana. Jadi setelah lahir jadi monyet, lahir menjadi lembu. Dikebiri namun kencang dan elok dilihat. Yang lama saya menarik kereta menarik kereta. Ini adalah akibat fatal karena saya mengejar istri orang lain. Ketika saya berlalu kelahiran itu, saya lahir dalam sebuah keluarga di antara kaum Waji. Namun saya bukanlah pria ataupun wanita, karena sangat sulit untuk bisa meraih kelahiran sebagai pria. Ini adalah akibat fatal karena saya mengejar istri orang lain. Berikutnya, wahai raja, saya lahir di hutan Nandana, seorang bidadari dengan kulit indah di surga 33 dewa. Berpakaian dalam gaun dan perhiasan aneka warna dan mengenakan giwang bertahtakan permata, piawai dalam tarian dan lagu, pelayan istana, saka. Selagi saya berdiam di sana, saya ingat
akan semua kelahiran ini dan 7 kelahiran mendatang yang akan saya alami ketika saya meninggalkan alam ini. Kebajikan yang saya lakukan di Kosambi telah tiba gilirannya kini, dan ketika saya berlalu dari kelahiran ini, saya akan lahir hanya di antara para dewa dan manusia. Jadi 7 kelahiran yang lampau dia ingat saat menjadi bidadari ya, atau menjadi apa tadi? Yang berada di surga 33 dewa. Dia ingat jadi 7 kelahiran lampaunya, dan dia bisa tahu 7 kelahiran ke depannya. Dan selama 7 kelahiran, jadi 7 kelahiran ke depannya, 7 kelahiran, selama 7 kelahiran, wahai raja, saya akan dihormati dan dipuja, namun sampai kelahiran ke-6 berlalu, saya tidak akan terbebas dari jenis kelamin perempuan. Jadi Putri Ruja ini di kehidupan pada masa Sang Buddha, dia menceritakan kehidupan lampaunya, 7 kehidupan sebelumnya dan 7 kehidupan setelahnya. Bukan pada masa Sang Buddha, pada masa Raja Wideha, atau pada saat Sang Buddha menjadi Bodhisatta. Dan hebatnya 7 kelahiran mendatang itu, atau 6 kelahiran berikutnya itu, dia hanya lahir di 2 alam. Kalau nggak jadi manusia ya jadi dewa, jadi manusia jadi dewa. Itu hasil dari kebajikannya. Namun ada, setelah kelahiran ke-6 ya, namun ada kelahiranku yang ke-7, wahai raja, sebagai putra makmur para dewa. Saya pada akhirnya akan terlahir sebagai dewa pria dengan tubuh surgawi. Bahkan hari ini mereka masih mengumpulkan kalung dari pohon surgawi di Nandana. Dan ada putra dewa bernama Jawa yang mencari kalung bunga untuk saya. 16 tahun dalam kehidupan saya kini hanyalah sekejap saat di alam surga. 100 musim gugur manusia sama seperti sehari semalam di surga. Demikianlah perbuatan kita mengikuti kita melalui tidak terhingga kelahiran, membawa kebajikan atau keburukan, tiada perbuatan kita yang pernah hilang. Jadi waktunya kalau di sini diungkapkan kehidupan di alam surga itu hanya sekejap, meskipun di sini ada 100 musim gugur, habis di sana hanya sehari semalam. Kemudian ia menyatakan damanya tertinggi, ia yang ingin naik terus-menerus dari kelahiran ke kelahiran, hindarilah mengejar istri orang lain seperti orang yang dengan kaki bersih menjauhi kubangan. Ia yang ingin naik terus-menerus dari kelahiran ke kelahiran, biarlah ia memuja Bagawa seperti para pelayannya memuja Indra. Ia yang menginginkan kenikmatan surgawi, keindahan surgawi, kejayaan, dan kebahagiaan, biarlah ia menghindari kejahatan dan mengikuti 3 jenis dhamma. Penuh perhatian dan bijaksana dalam tubuh, ucapan, dan pemikiran. Ia mengikuti kebajikan tertingginya sendiri, baik ia lahir sebagai perempuan atau pria. Siapapun yang lahir agung di dunia dan ditumbuhkan dalam segala jenis kenikmatan, tidak diragukan lagi pada masa lalu mereka menjalani hidup bajik. Semua makhluk secara terpisah mengikuti perbuatannya sendiri-sendiri. Apakah Anda berpikir, wahai raja, apa yang menyebabkan Anda memiliki istri-istri seperti bidadari surgawi, cantik berias dan mengenakan jaring emas? Nah ini, kalau dulu sama Mas Bayu itu pernah dikasih tahu, kita itu mengikuti dalane dewi.
ngetutke dalane dhewe-dhewe lan gawe dalane dhewe-dhewe. Jadi kita kalau di sini tadi diceritakan bahwa kita itu mengikuti perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi secara terpisah. Tidak tidak bisa bahasanya apa ya? Kalau istilahnya aku lewat jalanmu gitu enggak bisa. Ya apa yang kamu jalani sebenarnya hasil dari perbuatan kita masing-masing. Apa yang kita jalani ya sebenarnya hasil dari apa yang telah kita perbuat di waktu yang sebelumnya. Meskipun juga demikian, itu juga ditopang dari kehidupan atau apa yang kita jalani sekarang. Jadi kalau hanya ditopang dari kehidupan masa lampau saja, ya hampir sama lah dengan takdir. Apa bedanya? Jadi kehidupan masa lampau itu sebagai potensi, tapi juga harus kita topang di kehidupan sekarang. Seperti halnya tadi raja, mungkin dulu kehidupannya bagus karena bisa jadi raja kan nggak mungkin. Kehidupannya dulu itu sebagai penjahat. Tapi karena ditopang karena salah pergaulan, bisa jadi nanti terperosok dalam neraka. Untungnya masih ada putrinya yang mengingatkan. Nah, kemudian demikianlah ia menasihati ayahnya. Guru kemudian menjelaskan hal itu. Demikian putri Ruja menyenangkan ayahnya. Ia mengajari yang bingung jalan sejati. Dan dengan tekun menyatakan kepadanya dhamma. Setelah menyatakan dhamma kepada ayahnya sepanjang malam dari pagi hari, ia berkata, wahai raja, jangan dengarkan kata-kata petapa sesat telanjang, namun terimalah kata-kata dari sahabat bajik seperti saya. Jadi Putri Ruja menempatkan dirinya seperti sahabat bajik atau kalyanamita yang memberitahu Anda ada alam ini dan alam lainnya, dan ada konsekuensi yang ditakdirkan untuk setiap perbuatan baik atau buruk. Janganlah melaju lewat jalan keliru. Nah, setelah dikasih tahu sama putrinya, kira-kira lagi nih, rajanya menerima enggak apa yang dikasih tahu oleh anaknya? Kira-kira menerima enggak Mas Waridi ini? Oh enggak, betulnya menjawab. Ya, namun ia masih juga belum bisa membebaskan ayahnya dari ajaran sesat. Ia hanya senang ketika ia mendengar kata-katanya yang manis. Karena semua orang tua alaminya mencintai kata-kata anaknya mereka yang tersayang. Namun tidak meninggalkan pandangan lama mereka. Jadi masih sulit untuk dibebaskan. Demikian muncul pula kegemparan dalam kota. Putri raja sedang berupaya mengusir pandangan sesat dengan mengajarkan dhamma, dan banyak orang merasa senang. Putri yang bijaksana akan membebaskan beliau dari ajaran sesat hari ini dan membuka kesejahteraan bagi rakyat. Namun meski ia tidak bisa membuat ayahnya memahami, ia tidak putus asa. Namun bertekad bahwa oleh satu atau cara lain ia akan membawa ayahnya ke kebahagiaan sejati. Maka ia merangkapkan tangan di kepalanya dan setelah memberikan penghormatan ke 10 arah, ia mempersembahkan puja sambil berkata, di dunia ini ada dewa-dewa yang berdiam, ada banyak dewa-dewa Brahma Agung. Biarlah mereka datang dan menyebabkan ayahku meninggalkan kesesatan ini. Dan jika mereka sendiri tidak memiliki daya, biarlah mereka datang dengan kekuatan dan kebajikanku dan mengusir kesesatan dan membawa kesejahteraan seluruh dunia. Saat itu ada Brahma, pada zaman itu ada Brahma yang agung dengan belas kasihnya, dengan kekuasaan dan kewelas asih, cinta kasih, melayangkan pandangan ke dunia dari waktu ke waktu untuk melihat makhluk-makhluk yang benar dan salah.
Ketika hari itu ia tengah melihat di seluruh dunia, ia melihat putri tengah memuja para dewa yang ada dalam keinginannya membebaskan ayahnya dari kesesatan, dan ia berpikir dalam hati, selain diriku tiada orang lain yang bisa menghalau ajaran salah. Aku harus datang hari ini dan menunjukkan kebaikan kepada putri dan membawa kebahagiaan kepada raja dan rakyatnya. Demikian, dengan pakaian apa aku akan pergi. Jadi Brahma pada zaman itu, Brahma yang agung, dengan pakaian apa aku akan pergi, para petapa tersayang dan dihormati manusia, dengan kata-kata mereka dipandang berharga untuk diterima. Aku akan pergi berpakaian seperti petapa. Maka ia beralih menjadi wujud manusia yang menyenangkan, memiliki kulit seperti emas, dengan rambutnya ikal dan panjang, dan jarum emas menjadi pengikatnya. Dan setelah mengenakan pakaian merah kumal di luar dan di dalam, dan setelah melempangkan di salah satu bahunya kulit rusa hitam yang terbuat dari perak dan dihias bintang emas, dan setelah mengambil mangkuk makanan emas dengan tali seutas mutiara, dan setelah menyandarkan bahunya sebuah galah pengangkut dari emas yang berlekuk di 3 tempat, dan setelah membawa mangkuk air dari koral dengan tali dari seutas mutiara, ia pergi dengan pakaian ini melalui surga-surga dengan bersinar seperti rembulan di antara rasi bintang. Dan setelah masuk di teras istana Canda, ia berdiri mengambang di angkasa di hadapan raja. Jadi Brahma yang agung pada zaman itu adalah Bodhisatta. Hanya dia berpikir ya tidak ada yang lain yang bisa membebaskan pandangan salah, cengkeraman pandangan salah Raja WDH. Singkat cerita, kalau ini saya nggak ceritakan lagi lah. Kayak sudah mendengarkannya panjang, nggak selesai-selesai. Singkat cerita saja, intinya dari kedatangan Brahma yang agung pada saat itu adalah Bodhisatta. Kemudian pada akhir di cerita itu, Brahma yang agung itu bernama Narada ya. Pada akhir itu beliau berkata, tidak hanya kini, namun kehidupan lampau pula para biku, saya mengalih yakinkan Uruwela Kasapa dan memotong jaring pandangan sesat yang mengikatnya. Yaitu akhir ceritanya Brahma yang agung atau Bodhisatta yang bernama Narada bisa menghalau atau membebaskan dari pandangan salah itu. Di awal itu tadi, sebelum Bodhisatta menguraikan banyak hal tentang bagaimana melepaskan pandangan keliru itu, di dalam pemikiran Bodhisatta itu dimulai dari pemikiran raja ini telah mencengkeram ajaran salah dengan sangat teguh. Aku akan menakutinya dengan kengerian akan neraka dan membuatnya menyerah. Kemudian aku akan menghiburnya dengan beberapa surga para dewa. Nah, jadi nanti kalau dibaca sendiri ada di Mahanarada Kasapa Jataka. Itu Bodhisatta itu menguraikan banyak tentang rata tangis, kesedihan, kegelisahan, kengerian, ketakutan yang ada di neraka, hasil dari perbuatan buruk. Sehingga intinya raja itu menjadi benar-benar sangat takut. Wah, ngeri juga itu. Saya kira karena ketakutan itulah yang sangat mencekam raja, karena sudah diceritakan oleh Bodhisatta bagaimana ngerinya, bagaimana menakutkannya, bagaimana di situ di dalam neraka banyak sekali penderitaan. Akhirnya raja menyerah, melepaskan pandangannya. Kemudian Bodhisatta memberikan bagaimana hasilnya ketika berbuat baik atau kebahagiaan-kebahagiaan di alam surga.
Nah, ringkasnya demikian itu. Ringkasnya Bodhisatta menghalau, melepaskan dari pandangan salah Uruwela Kasapa atau pada saat itu Raja Wideha ya, Raja Anghati. Nah, awal tadi kan keributan siapa yang menempatkan dirinya. Buddha di bawah bimbingan petapa Uruwela Kasapa atau petapa Uruwela Kasapa di bawah Buddha. Nah, tadi Buddha menceritakan di kehidupan lampaunya Uruwela Kasapa menjadi raja dan memiliki pandangan salah dan juga dialog. Di kehidupan pada saat menjadi Siddhartha Gautama dan menjadi Buddha juga memberikan pemberian dhamma yang istilah menghalau kekeliruannya. Nah, dari cerita tadi, kira-kira siapa yang menjadi alata? Alata itu yang pertama mengajak bertempur ya. Siapa kira-kira? Mas Eko? Dewadatta. Benar, Dewadatta itu adalah alata. Kemudian siapa yang menjadi Sunama? Badaji, Pak. Yang menjadi Wijaya. Jadi yang kedua itu kan biarkan ya. Sunama itu yang ya biarkan mereka yang takluk pada kita memberikan kenikmatan. Yang ketiga adalah Wijaya. Wijaya itu yang mengajak raja untuk mengunjungi Brahmana atau petapa. Siapa yang menjadi Wijaya, Mas Eko? Benar yang tadi, Sariputta. Sariputta yang menjadi Wijaya. Kemudian siapa yang menjadi Bijaka? Yang telah berbuat banyak kebajikan tapi kok hidupnya susah, merasa begitu di hidup namanya. Siapa kira-kira? Mas Jin? Yang menjadi Bijaka itu adalah Moggallana. Dan siapa yang menjadi petapa Guna? Guna dari keluarga Kasapa. Tadi Alata sudah menjadi Dewadatta loh Mas. Jangan terjebak. Ya, ada petapa tadi yang memberikan pandangan salah. Di sini Pangeran Licavi Sunakata yang menjadi Guna Telanjang. Nah, ada lagi satu tokoh yang banyak bercerita. Saya bacakan penuh ya tadi. Putri Raja, namanya Ruja. Siapa yang menjadi Ruja? Putri loh ini. Siapa? Ternyata belum, Mas. Jawabannya adalah siapa kira-kira? Ananda, betul. Jadi Ananda di kehidupan lampau ternyata juga pernah menjadi seorang putri. Pernah juga menjadi tersesat. Dan dia pada saat itu juga memberikan uraian apa yang ditulis di sini kan di kitab kita di Tipitaka itu kan sebenarnya juga meskipun di Jataka atau di mana itu kan panduan atau dhamma yang telah diberikan. Itu dhamma juga kan. Meskipun itu bercerita di kehidupan lampau. Di sini di cerita tadi Putri Ruja juga memberikan bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa naik terus-menerus, tidak jatuh ke bawah. Itu kita harus sedikit demi sedikit memupuk menimbun kebajikan. Kalau pengen tenggelam, ya bisa. Memupuk sedikit demi sedikit kejahatan, ya bisa tenggelam itu. Putri Ruja atau di kehidupan masa Buddha Gautama, beliau adalah Ananda, juga menyampaikan betapa sulitnya untuk terlahir menjadi seorang pria. Dia melewati dari 7 kehidupan setelah menjadi putri atau menjadi dewi di surga 33 dewa, tidak lepas dari seorang perempuan. Sampai kelahiran ke-6 terus jadi seorang perempuan. Bahkan tadi ada yang dikelahirin sebelumnya tidak menjadi laki-laki atau perempuan. Jadi mungkin ya sekarang bahasanya apa? Waria Pak ya. Waria atau apa Pak itu? Bencong. Nah, itu hasil dari perbuatan masa lalunya. Jadi
Yang laki-laki bisa jadi perempuan, yang perempuan bisa juga bisa jadi laki-laki. Ada tips-tipsnya tadi, ada yang sudah disampaikan oleh Putri Ruja bagaimana untuk terbebas dari kondisi itu. Saya akan mengutip kembali apa yang disampaikan Putri Ruja, Raja Wideha tadi. Kata-katanya sama dengan yang saya bacakan tadi. Jadi, ia yang ingin naik terus-menerus dari kelahiran ke kelahiran, hindarilah mengejar istri orang lain, seperti orang yang dengan kaki bersih menjauhi kubangan. Ia yang ingin pergi, ia yang ingin naik terus-menerus dari kelahiran ke kelahiran, biarlah ia memuja Bagawa seperti para pelayannya memuja Indra. Ia yang menginginkan kenikmatan surgawi, keindahan surgawi, kejayaan dan kebahagiaan, biarlah ia menghindari kejahatan dan mengikuti 3 jenis dhamma. Penuh perhatian dan bijaksana dalam tubuh, ucapan dan pemikiran. Ia mengikuti kebajikan tertingginya sendiri, baik ia lahir sebagai perempuan atau pria. Siapapun yang lahir agung di dunia dan ditumbuhkan dalam segala jenis kenikmatan, tidak diragukan lagi pada masa lalu mereka menjalani hidup bajik. Semua makhluk secara terpisah mengikuti perbuatannya sendiri-sendiri. Itu pesan kutipan yang menurut saya ini pelajaran bagi kita sih. Bagaimana tadi saya awal tentang Catarya 4 kebenaran mulia ya, Catarya Arya Saca ini, bagaimana adanya duka kemudian ternyata di dalam kehidupan, di kehidupan yang lampau juga ada suatu cerita bagaimana mengakhiri kehidupan dan bisa berakhir dengan bahagia. Akhir dari kehidupan dengan bahagia. Ada yang memiliki pandangan menunggu takdir, ada yang juga untung ada diselamatkan dari Brahma yang agung. Kalau Brahmana yang menjadi orang. Kalau Brahma kan dewa yang di atas tingkat dewa. Melepaskan dari pandangan salah. Awal tadi bercerita tentang adanya duka tapi juga tidak kekal. Tapi bagaimana mencari kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan akhir dari sebuah kehidupan biar bisa mencapai kebahagiaan. Nah, kalau di sini dan kita sebagai Garawasa tadi juga saya sudah menyampaikan tentang kebahagiaan sebagai Garawasa, apa yang bisa membuat bahagia. Tentang bagaimana memperoleh kekayaan, bisa menggunakan, terus bisa kekayaan itu dipakaikan untuk kebahagiaan. Nah, dari situ sebenarnya tidak hanya kebahagiaan secara duniawi kita sebagai Garawasa, karena tadi ternyata juga tidak kekal. Nah, kita sebagai Garawasa perlu juga untuk memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu berlatih mencapai untuk, kalau kita secara umum mencapai tingkat sucian lah, untuk membebaskan diri dari duka yang selama di alam samsara, kebahagiaan yang ada masih tidak kekal. Jadi meskipun untuk mencapai kebahagiaan sejati itu masih jauh, tapi setidaknya teruslah melangkah sesuai panduan kehidupan atau sesuai dhamma. Kebahagiaan sejati kalau dibaca lagi dari Dhammacakkappavattana Sutta itu adalah Nibbana sebagai kedamaian atau kebahagiaan sejati adalah ketika penderitaan lenyap, ketika akar penderitaan yaitu keserakahan, loba, kebencian dosa dan kebodohan batin moha telah lenyap. Itulah Nibbana, kebahagiaan sejati yang saat ini dapat kita alami karena sifat keserakahan, kebencian dan kebodohan batin dapat kita hancurkan saat ini juga dengan
ketidakserakahan atau ketidakmelekatan dengan berdana, kebencian atau cinta kasih dengan dan welas asih, serta kebijaksanaan sejati. Nah, jadi kalau berhentinya duka dari 4 kebenaran mulia, yang ketiga adalah berhentinya duka ya. Berhentinya duka itu adalah sama artinya dengan tercapainya nibbana. Namun bila kita tidak berusaha, awal tadi saya mengulas bagaimana kebahagiaan muncul, baik secara umum maupun sebagai dalam ajaran agama, itu harus dimunculkan, harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita untuk mencapai nibbana juga tidak berusaha, ya maka akan terus berputar-putar mengalami duka, tidak bisa terbebas. Duka dalam definisi yang ada di Dhammacakkawatanusutta juga, yaitu kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, bertemu kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, kesengsaraan atau ketidaksenangan, yaitu biasanya bertemu dengan atau berhubungan dengan yang tidak dicintai, dan keputusasaan atau terpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan. Pancakanda batin dan jasmani ya, yang masih dipengaruhi oleh kemelekatan atau tanha. Dengan bahasa lain masih banyak kilesa, yaitu tadi loba, dosa, moha. Dengan masih banyak loba, dosa, moha, masih mencengkeram atau masih memiliki loba, dosa, moha, masih belum terbebas dari alam samsara. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi ketika masih ada memiliki kilesa, loba, dosa, moha, kita masih berputar-putar di alam samsara dan masih mengalami duka. Jadi kalau kita mendoakan atau kita bermeditasi semoga berbahagia, gitu. Semoga semua makhluk berbahagia. Dengan itu artinya sebenarnya kita harus memberikan cinta kasih kita, memberikan bahasanya memancarkan, memancarkan kekuatan pikiran kita dengan objek cinta kasih itu untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tadi itu adalah terbebaskan atau lenyapnya loba, dosa, moha. Jadi kalau mendoakan semoga semua makhluk atau semoga ya misalkan Pio, Pasijin, Bayu dan sebagainya, semoga berbahagia berarti semoga terbebas dari loba, dosa, moha. Karena itulah akarnya dari penderitaan. Jadi mendoakan semoga berbahagia bukan berarti dapat kekayaan, bukan. Tapi terbebaskan dari loba, dosa, moha. Karena itu akar dari duka, akar dari penderitaan. Dengan kekuatan pikiran, semoga berbahagia, semoga terbebas dari loba, dosa, dan moha. Semoga terbebas dari penderitaan, terbebas dari kilesa. Nah, karena selama masih mengalami atau memiliki kilesa, itu masih akan terus berputar-putar di alam samsara. Samsara tadi saya berulang kali menyebut, samsara itu berasal dari kata Pali dan Sanskerta yang dapat diterjemahkan sebagai mengembara, mengalir maju, atau perubahan siklus. Konsep samsara berkaitan dengan siklus kelahiran, kehidupan dan kematian yang berulang. Yang disebut juga dengan roda kehidupan, roda eksistensi atau siklus karma. Jadi samsara itu lahir, hidup, mati, lahir, mati, lahir, mati. Singkatnya kan cuma lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Terus tiada akhirnya sampai kalau belum bisa membebaskan diri ya itu yang akan dialami terus. Sampai kapan ya bahasa yang saya dengar itu
bahkan tiada akhir. Sampai kapan? Ya bahkan tiada akhir. Kalau kita ngikuti petapa telanjang ya tunggulah 84.000 kalpa selesai. Tapi tidak bisa ternyata. Mati lahir, atau hidup mati terus. Kalau belum terbebas, berarti selama itu pula akan mengalami duka. Selama itu pula akan mengalami penderitaan dari kehidupan. Kenapa bisa duka? Karena contoh sederhana aja, kalau kilesa itu membawa duka. Kalau kilesa itu membawa duka, contoh kita lihat pada diri kita sendiri saja lah. Ada di sini yang tidak pernah marah sama sekali? Ada enggak ya? Kayak enggak mau menunjukkan diri ya. Biar apa ya? Biar enggak dianggap sombong, wah, enggak mau tampil. Tapi kayaknya saya pernah marah. Tidak pernah, atau sama sekali tidak marah, kayaknya belum pernah. Jadi masih memiliki kilesa. Dan di sini ada yang misalkan pernah marah. Ada yang pernah marah, itu pasti kalau marah itu rasanya gimana? Menyenangkan atau nyaman atau membahagiakan? Kalau marah gimana Mas Waridi? Senang, bahagia atau menyusahkan, menyesakkan, menyedihkan? Yang mana? Oh, sedih. Panas ya? Enggak enak ya? Mengganjal. Pokoknya enggak enak lah. Nah, itu menunjukkan bahwa kilesa, marah berarti kebencian kan? Kalau kebencian itu membawa duka. Dosa itu membawa duka, membawa ketidaknyamanan. Sebaliknya, di sini tidak adakah yang tidak pernah tersenyum? Pernah enggak? Selama dalam kehidupan tidak pernah bersenyum, pernah enggak? Pasti pernah juga kan? Bagaimana ketika mengalami tersenyum? Iya, gimana kalau tersenyum, enak atau jengkel ya? Hah? Bahagia. Jadi ternyata dosa, tidak membenci itu membawa kebahagiaan. Itu contoh sederhana. Kilesa membawa seperti memegang bara api ya, atau memberikan rasa yang panas yang menyakitkan pada diri sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang lepas setidaknya dosa, tidak memiliki kebencian, akan merasa bahagia. Jadi kalau ada orang marah, jangan dibenci. Itu sebenarnya juga lagi menderita. Karena tadi lagi merasa kesal itu sudah mungkin enak. Ya, seperti Pak Putu biasanya didoakan, meditasi semoga bahagia, semoga bahagia. Biar apa? Terbebas dari duka, terbebas dari kilesa. Biar apa? Biar bahagia. Karena lenyapnya kilesa berarti bahagia, suka, kebahagiaan. Nah, setelah uraian panjang lebar dari jam berapa tadi sampai jam 8 lebih, pada akhirnya kita itu penentu kehidupan kita sendiri, pemilik, pewaris, pembentuk kehidupan sendiri. Kondisi kehidupan yang baik atau kondisi kehidupan yang buruk, kita sendiri penciptanya. Maka catatan untuk kita yang tadi memiliki panduan kehidupan yang jelas dan menunjukkan arahnya, mau arah yang seperti apa sudah ditunjukkan dengan jelas. Semoga panduan itu tidak hanya sebagai panduan saja. Jadi kita belajar di sini itu tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi itu menjadi pedoman kita yang benar-benar dalam kehidupan kita. Karena ya tadi, tidaklah cukup hanya tunggulah takdir, baik nasib baik atau kebahagiaan, atau nasib buruk atau penderitaan. Tidak hanya cukup itu. Termasuk juga tidak cukup juga hanya kita beragama Buddha saja loh. Ya kan?
Tidak ada jaminan kita bisa selamat ketika sudah beragama Buddha. Kalau tidak melaksanakan dhamma apa yang sudah kita terima. Tidak ada jaminan kita bisa selamat, bahagia, sejahtera. Kalau kita tidak mempraktikannya, tidak menerapkan atau meresapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi meskipun tadi saya singgung, meski mungkin masih jauh, tetapi berjalanlah sedikit demi sedikit sesuai jalan kebenaran, sesuai dhamma, sesuai panduan kehidupan. Saya tutup dengan uraian dhamma ini. Kembali saya mengingatkan seperti yang di awal tadi. Ini sudah tahun 2025. Berjalanlah sesuai jalan kebenaran, sesuai dhamma. Kebiasaan lama yang kurang baik kiranya sudah ditinggalkan. Namun kebiasaan yang baik kiranya kita sempurnakan. Dan kebiasaan yang baru, yang baik, cobalah kita cari, kita gali. Apa yang belum kita munculkan dan kita biasakan supaya muncul kebiasaan baik yang baru. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.